Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 Internet of Things, semester 3 Universitas Muhammadiyah Makassar. Perkenalkan, nama saya Husnul Hatimah. Nama saya Hardiansah. Perkenalkan, nama saya Wahyudi. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas final Internet of Things. Di sini kami akan menjelaskan mengenai sistem irigasi otomatis pada sawah bawang merah berbasis IoT. Sistem irigasi otomatis pada sawah bawang merah berbasis IoT. Agenda pembahasan kami yang pertama rencana atau planning, kedua analisis data, ketiga rancangan dan desain, keempat analisa kebutuhan sistem, kelima perancangan sistem, dan keenam desain input-output. Yang pertama yaitu rencana atau planning. Rencana atau planning yang dilakukan dengan melihat dan memahami apa saja yang dibutuhkan tanaman bawang merah agar tetap terjaga dari awal tanam hingga panen. Setelah melihat dan memahami, maka muncul suatu ide membuat alat atau sistem, di mana alat atau sistem yang sudah ada dengan mengembangkan cara-cara yang masih manual agar menjadi otomatis dan menghemat waktu petani bawang merah dan meminimalisir resiko kekeringan pada lahan pertanian. Sistem ini dibuat dengan kelebihan otomatisasi, dengan mempertimbangkan tingkat ketetapan dalam pengaliran air, sehingga cara-cara manual terdahulu tidak perlu lagi digunakan untuk mengairi ladang tanaman bawang. Ketika waktu sudah ditetapkan untuk mengaliri air, maka alat atau sistem secara langsung akan memberikan informasi bahwa ladang pertanian bawang akan otomatis teraliri air dengan sendirinya untuk memenuhi kebutuhan air pada ladang tanaman bawang tersebut. Yang kedua yaitu analisis data. Sistem yang dibangun mampu melakukan beberapa hal berikut. Yang pertama, membaca ketersediaan air pada sawah, saluran irigasi, dan embung. Yang kedua yaitu mengaliri air secara otomatis sesuai dengan program yang dibuat. Yang ketiga yaitu NodeMCU akan mengirim data ke website. Berdasarkan data analisis tersebut diperlukan software Arduino IDE untuk merancang semua jenis input-output terhadap alat yang akan digunakan agar monitoring dapat dilakukan dari jarak jauh dan proses pengairan dilakukan secara otomatis. Kemudian yang ketiga yaitu rancangan dan desain. Pada perancangan ini akan membahas rangkaian skematik dari setiap komponen modul serta koneksi dari setiap port modul tersebut. Pembahasan difokuskan pada desain skematik seperti pada blok diagram alat. Kita bisa lihat ini merupakan diagram blok sistem irigasi otomatis dan ini diagram blok sistem kontrol ketinggian air. Di sini ada power supply. Power supply digunakan untuk mensuplai arus listrik. Kemudian ada servo digunakan untuk membuka saluran air atau pipa. Kemudian ada sensor ultrasonik. Sensor ultrasonik digunakan untuk mendeteksi ketersediaan air baik di sungai atau di ladang sawah. Kemudian ada NodeMCU dan juga ada website. Akan dilanjutkan oleh kawan saya. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Analisis kebutuhan sistem. Kebutuhan sistem terbagi dua, kebutuhan hardware, perangkat keras, dan kebutuhan software, perangkat lunak. Adapun perangkat keras yang dibutuhkan diantaranya sebagai berikut. 1. Node MCU ESP8266. 2. Motor servo.
3 sensor ultrasonik, 4 pompa air, 5 modul relay, 6 power supply. Kebutuhan software, adapun perangkat lunak yang digunakan sebagai berikut. 1. Microsoft Windows 10. FreeSync digunakan untuk membuat skema alat. Arduino IDE digunakan untuk menuliskan kode program. Perancangan sistem. 1. Perancangan diagram blok. Ada terdiri dari beberapa komponen, yaitu power supply, berfungsi untuk menyuplai daya ke microcontroller, ke motor servo, dan modul relay. Terus ada node MCU ESP8266 berfungsi sebagai pengontrol dan pengelola data dari perangkat input-output, serta sebagai pengirim data ke web server. Terus ada motor servo, berfungsi sebagai penggerak untuk membuka dan menutup pintu di saluran irigasi. Terus sensor ultrasonik, di sini ada 2 sensor, ya, ultrasonik kiri dan kanan, berfungsi untuk mengukur volume ketinggian air di embun, dan yang satunya berfungsi untuk mendeteksi ketersediaan air di saluran irigasi. Terus ada modul relay, berfungsi sebagai switch untuk mengaliri atau memutuskan sumber daya listrik ke pompa air. Ya. Pompa air di sini berfungsi untuk mengalirkan air di embun ke saluran irigasi yang menuju ke lahan pertanian. Ada web server, digunakan sebagai penyedia informasi atau media penyimpan data yang dikirim node MCU. Demikian pemaparan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Saya akan melanjutkan pembacaan utama dari kelompok saya, yaitu kelompok 6, yaitu perancangan sistem dari diagram blok, yaitu sensor ultrasonik power supply, sensor ultrasonik motor servo, node modul relay, web server, daya AC, pompa air. Dari diagram blok yang dapat dijelaskan sebagai berikut. Modem USB 8266 berfungsi sebagai mengontrol dan mengelola data dari perangkat input output serta sebagai pengirim data web server. Yang kedua, motor servo berfungsi sebagai penggerak untuk membuka dan menutup pintu air. Yang ketiga, sensor ultrasonik berfungsi untuk mengukur volume ketinggian air di embun dan juga mendeteksi ketersediaan saluran irigasi. Modul relay berfungsi sebagai switch untuk mengaliri ataupun memutuskan daya dari listrik ke pompa air. Yang kelima, pompa air berfungsi untuk mengalirkan air dari embun ke saluran irigasi yang menuju ke lahan pertanian. Power supply berfungsi untuk menyuplai daya ke microcontroller, servo serta modul relay. Web server yang ketujuh digunakan sebagai penyedia informasi atau media menyimpan data yang dikirim node MCU. Ya, mungkin itu saja pemaparan dari saya. Sekian dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjut ke pembahasan, yaitu perancangan sistem.
seperti pada gambar yang tertera untuk flowchart alur kerja alat bagian 1 dan flowchart untuk alur kerja bagian 2. Adapun untuk keterangannya itu T artinya true atau benar, F artinya flash atau salah, dan UT1 adalah sebuah variabel yang digunakan untuk menampung hasil pembacaan nilai dari servo ultrasonik yang ditempatkan di embung. Untuk T2 adalah sebuah variabel yang digunakan untuk menampung hasil pembacaan nilai dari servo ultrasonik yang ditempatkan di saluran irigasi. Dan OD atau order adalah sebuah variabel yang digunakan sebagai input untuk sistem. Sedangkan untuk OT itu otomatis adalah sebuah variabel yang digunakan sebagai input untuk sistem. Dan pompa itu off artinya dalam kondisi awal atau pompa dalam keadaan mati. Dan untuk pintu itu dalam kondisi awal atau pintu terbuka. Itu air di saluran irigasi utama dialirkan ke saluran irigasi yang menuju ke lahan-lahan persawahan. Untuk CP itu kontrol pintu, sebuah variabel yang digunakan sebagai input untuk sistem. Dan CP adalah artinya dalam metode manual, user menginstruksikan ke sistem untuk membuka pintu atau air pintu. Dan untuk CPM itu kontrol pompa air, yaitu sebuah variabel yang digunakan sebagai input untuk sistem. CPM itu off artinya dalam mode manual, user menginstruksikan kepada sistem untuk menonaktifkan pompa air. Yaitu get, OT, CP, CPM, OD artinya sistem sedang mengambil data dari web server, kemudian data tersebut disimpan dalam variabel OT, CP, CPM, dan OD. Adapun untuk update UT1 dan UT2 artinya dalam proses update nilai sen tersebut disimpan dalam variabel OT, CP, CPM, dan OD. Adapun untuk update UT1 dan UT2 artinya dalam proses update nilai sensor UT1 dan UT2 pada web server. Jika otomatis aktif OT sama dengan on, maka sistem akan mengecek apakah ada sawo yang sedang membutuhkan air. OD sama dengan jika tidak, maka sistem mengecek apakah servo mengaktifkan pompa CPM atau on. Kemudian jika user mengaktifkan pompa CPM sama dengan on, maka sistem akan mengaktifkan pompa air. Jika tidak, maka sistem akan menonaktifkan pompa air. Selanjutnya, sistem akan mengecek apakah user membuka pintu air CPM. Kemudian jika user membuka pintu air CP, maka sistem akan membuka pintu air dari saluran irigasi utama akan dialirkan ke embun. Jika tidak, maka pintu air akan ditutup. Kemudian jika ada sawo yang sedang membutuhkan pengisian air OD dengan O, maka sistem akan mengecek apakah air di saluran irigasi utama sedang mengalir dalam kondisi aktif atau sedang mengalir. Jika tidak, maka sistem akan mengecek apakah volume air yang ada di embung penuh atau mencapai 100% dari kapasitas maksimalnya. Jika air di saluran irigasi utama aktif atau air mengalir di UT2, maka sistem akan menonaktifkan pompa air, dan kemudian sistem akan membuka pintu air yang menuju ke saluran irigasi yang menuju ke lahan-lahan pertanian. Kemudian jika air di embun tersedia, maka sistem akan mengaktifkan pompa air untuk mengaliri sawo yang membutuhkan air.
Sekaligus juga sistem akan menutup pintu air di saluran irigasi utama agar air yang dialirkan oleh pompa tidak kembali mengalir ke embun pintu. Dan kemudian jika air di embun tidak tersedia, maka sistem akan menonaktifkan pompa air dan sistem akan membuka pintu air di saluran irigasi utama. Kemudian sistem akan mengecek apakah sistem akan dimatikan. Jika ya, maka sistem tidak aktif. Jika tidak, maka sistem akan mengecek level air embun. Kemudian apakah level air di embun sudah penuh? Jika ya, maka sistem akan membuka pintu air di mana air dari saluran irigasi utama akan dialiri ke saluran irigasi yang menuju ke lahan-lahan pertanian pintu pertanian. Sekaligus juga sistem akan menonaktifkan pompa air. Jika tidak, maka sistem akan mengecek apakah level air di embun kurang dari 9 cm. Kemudian apakah level air di embun kurang dari 9 cm? Jika ya, maka sistem akan menutup pintu air, di mana air dari saluran irigasi utama akan dialiri ke embun semua untuk mengisi embun. Selanjutnya sistem akan mengecek apakah sistem akan dimatikan. Jika ya, maka sistem tidak aktif. Jika tidak, maka sistem akan mengulangi proses dimulai dari mengecek level air embun. Ya, mungkin sekian dari saya. Oke, demikian video dari kami. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.